Halo sahabat promotor Gereja Sejati, semoga Tuhan memberi kita damai dan kebaikan. Pace e bene. Saudari-saudara terkasih, tak terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah ke-6 dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan dan Hari Raya Pentakosta. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan saya yang berjudul Aku Tak Pernah Sendirian. Mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari pernah mengalami persoalan atau pernah kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita. Pada saat itu kita mungkin merasa sendiri, tidak tahu mau berbuat apa, bahkan sampai pada titik putus asa. Namun terkadang tanpa kita sadari, kita mampu melewati itu semua dengan baik. Nah, di sini kita mungkin perlu bertanya, dari mana kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Saudari-saudara yang baik, Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama, karena kita akan tahu dari mana asal kekuatan yang memampukan kita dalam menghadapi persoalan hidup. Yesus tahu bahwa ia tidak lama lagi akan meninggalkan para muridnya. Dan Yesus tidak mau membiarkan mereka seperti yatim piatu, tanpa arah dan tanpa pegangan. Yesus mengingatkan mereka bahwa Dia sendirilah yang akan menjadi jaminan. Ia sendiri berjanji akan mengirim Roh Kudus, Roh Penolong yang akan menyertai para rasul dalam karya mereka. Dengan kekuatan Roh Kudus, para rasul mampu memulai karya baru dan menjalani kehidupan mereka dengan semangat yang telah diajarkan oleh Yesus, yaitu semangat cinta kasih. Para saudari-saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita juga dijanjikan Roh Kudus oleh Yesus untuk menyertai kita dalam hidup. Saya mempunyai pertanyaan. Apakah kita sudah menyadari hal itu? Atau apakah kita sudah terbuka akan tuntunan Roh Kudus? Keterbukaan kita pada tuntunan Roh Kudus seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang berani, yang mampu menghadapi masalah dengan penuh sukacita tanpa rasa menyerah dan putus asa. Jika kita belum sampai pada situasi tersebut, maka kita sebenarnya belum terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudari-saudaraku, dalam rangka menyongsong Pentakosta, kita perlu terbuka akan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menyertai dan menolong kita dalam menghadapi lika-liku hidup kita sehari-hari. Dan kalau memperhatikan bacaan Injil, Roh Kudus itu hadir, menyertai dan menolong kita karena Ia diutus Bapa dalam nama Yesus. Ia diutus Bapa untuk menolong kita dan menjamin kita supaya tetap selamat kembali menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup, sebagaimana dialami oleh para rasul dan para murid perdana. Saudari-saudara, kita juga dipanggil untuk selalu mewartakan cinta kasih. Nah, dalam pewartaan itu, kita takkan pernah dibiarkan olehnya untuk sendirian. Ia senantiasa bersama kita untuk terus melangkah dalam hidup ini. Namun demikian, Yesus selalu mengundang kita agar kita selalu bersatu dengannya dan senantiasa berjuang, berpegang, dan selalu melakukan perintahnya dalam hidup kita. Dengan bersatu dan berpegang pada perintahnya, kita memiliki kekuatan dan akan selalu dituntun oleh Dia, serta kita semakin boleh menjadi saluran rahmat dalam hidup kita. Marilah di akhir renungan kita ini, kita bersama memohon rahmat iman
agar kita selalu bisa berjalan dalam rahmat dan terang iman. Membuka hati kita agar semakin mampu mendengarkan dan melaksanakan karya Roh Kudus yang selalu bekerja dan membimbing kita dalam kehidupan kita. Semoga. Amin.